Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anissa Fitriani dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Riau. Nah, hari ini aku akan berbagi atau aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja aktivitas-aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan dan juga pemanasan global. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Kemudian apa sih dampaknya bagi bumi kita? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut. Selamat menyaksikan. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, apa itu pemanasan global? Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu pemanasan global? Atau ada yang pernah dengar nggak apa itu pemanasan global? Nah, jadi pemanasan global itu adalah suatu fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap dan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Nah, singkatnya, jadi pemanasan global itu adalah suatu fenomena meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Nah, kenapa sih suhu di permukaan bumi itu bisa meningkat? Nah, hal ini merupakan dampak dari akumulasi gas-gas rumah kaca di atmosfer yang dapat menyebabkan penahanan panas dari sinar matahari. Nah, jadi peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi ini itu merupakan dampak dari adanya efek rumah kaca atau gas-gas rumah kaca. Nah, apa sih itu efek rumah kaca? Ada yang pernah dengar apa itu efek rumah kaca? Kenapa dia dibilang efek rumah kaca? Nah, apakah karena banyaknya bangunan-bangunan yang terbuat dari kaca atau berbahan dasar kaca? Nah, ini dia merupakan efek rumah kaca. Nah, kenapa dia dibilang sebagai efek rumah kaca? Kenapa dianalogikan sebagai efek rumah kaca? Itu karena uh, misalnya dianalogikan sebagai suatu bangunan yang terbuat dari kaca, full dari kaca, kemudian itu tidak ada uh, ruang udara di dalamnya. Kemudian bagaimana kondisi di ruangan tersebut? Tentu suhu di dalamnya itu hangat kan, karena tidak adanya ventilasi udara di dalamnya. Nah, hal ini juga dianalogikan sebagai efek rumah kaca. Nah, jadi efek rumah kaca itu merupakan suatu fenomena meningkatnya suhu di permukaan bumi akibat dari banyaknya gas-gas emisi karbon yang terperangkap di atmosfer bumi. Nah, ini merupakan simulasi dari terjadinya efek rumah kaca, di mana matahari memancarkan sinarnya, kemudian itu menembus ke bumi. Nah, kemudian sinar tersebut sebagian ada yang diserap oleh bumi, tumbuhan, dan juga lautan. Nah, sebagian lagi ada yang dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Nah, sinar yang dipantulkan kembali ini juga dapat kita sebut sebagai sinar inframerah. Nah, namun sinar tadi itu tidak dapat kembali keluar angkasa. Kenapa demikian? Karena sinar tersebut tertahan di atmosfer bumi. Karena banyaknya gas-gas emisi karbon di atmosfer bumi. Sehingga sinar yang dipantulkan tadi itu terperangkap di atmosfer bumi, kemudian dia memantulkan kembali ke bumi. Sehingga uh, bumi itu semakin panas. Nah, apakah efek rumah kaca ini selalu berdampak buruk bagi bumi? Nah, jadi tidak selalu efek rumah kaca ini berdampak buruk bagi bumi. Nah, apabila tidak ada efek rumah kaca di bumi, maka kondisi bumi ini akan sangat dingin. Itu suhunya dapat mencapai minus 18 derajat Celcius. Nah, itu sangat dingin ya. Jadi bumi itu tidak dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, namun karena banyaknya gas-gas rumah kaca atau emisi karbon yang berlebih di atmosfer bumi itu juga dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi, sehingga seperti yang kita tahu semakin lama suhu bumi kita itu semakin meningkatkan. Apalagi sekarang suhu bumi itu pada tahun 2024 itu kemarin mencapai 34 derajat Celcius. Bayangkan bagaimana itu panasnya. Lanjut,
Nah, ini merupakan gas-gas dari rumah kaca. Ada banyak sekali gas-gas yang termasuk ke dalam gas rumah kaca, yaitu ada karbon dioksida, metana, N2O, sulfur fluorida, perfluorokarbon, heksafluorokarbon, NF3, CO, NO, dan juga CFC atau klorofluorokarbon. Nah, gas-gas ini bersumber dari mana? Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber dari gas-gas rumah kaca tersebut. Oke, nah ini merupakan sumber-sumber dari gas rumah kaca, di mana ini merupakan sebagian-sebagian aktivitas manusia yang dapat menyebabkan sumber-sumber gas-gas rumah kaca, di mana di antaranya ada NO2 atau nitrogen dioksida. Ini merupakan bersumber dari kegiatan pembentukan nitrogen, pembabatan hutan, dan juga pembakaran biomasa. Nah, jadi pembabatan hutan itu juga merupakan salah satu sumber atau faktor penyumbang terjadinya gas-gas rumah kaca. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor penyumbang terjadinya gas-gas rumah kaca, di mana itu bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, pernapasan makhluk hidup, dan juga letusan gunung api. Nah, pernapasan makhluk hidup berarti manusia juga merupakan salah satu faktor penyumbang terjadinya gas-gas rumah kaca. Kenapa demikian? Karena semakin banyak populasi manusia di muka bumi, maka semakin banyak pula oksigen yang diserapnya atau yang dihirupnya. Kemudian semakin banyak pula karbon dioksida yang dikeluarkan dari pernafasannya. Kemudian ada metana atau CH4. Nah, ini merupakan sumber dari kegiatan pertanian atau peternakan, produksi batu bara atau gas alam, minyak bumi, dan juga pembusukan sampah. Nah, jadi ternyata kegiatan pertanian dan peternakan itu juga merupakan salah satu penyumbang terjadinya gas-gas rumah kaca. Kenapa demikian? Nah, misalnya dari kegiatan pertanian itu salah satunya penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan. Kemudian di bidang peternakan itu bersumber dari kotoran-kotoran hewan, itu juga merupakan faktor penyumbang terjadinya gas-gas rumah kaca. Kemudian ada juga pembusukan sampah, ini seperti sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang, kemudian itu membusuk, tidak dibuat kompos. Nah, itu juga merupakan salah satu penyumbang terjadinya gas-gas rumah kaca. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya fakta terjadinya perubahan lingkungan. Nah, dapat kita lihat pada grafik itu sejak tahun 1880 sampai tahun 2020 itu suhunya meningkat, di mana berdasarkan analisis data dari Himpunan Geographic Information System, bahwasanya suhu rata-rata di permukaan bumi itu meningkat lebih dari 1 derajat Celcius sejak tahun 1880. Kemudian juga Badan Meteorologi Dunia itu menganalisis bahwasannya kenaikan suhu udara meningkat sampai 1,5 derajat Celcius pada tahun 2024. Nah, bayangkan dari tahun 1880 sampai tahun 2024 itu suhu bumi itu makin lama kian meningkat. Kemudian juga berdasarkan analisis data dari model iklim yang disampaikan oleh IPCC itu menyimpulkan secara global bahwasanya suhu di permukaan bumi itu pada tahun 1990 sampai tahun 2100 itu akan terus meningkat mulai dari 1,1 derajat Celcius sampai 6,4 derajat Celcius. Bayangkan 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan bagaimana panasnya suhu bumi kita ini. Sedangkan sekarang di tahun 2024 saja suhu bumi itu kemarin sudah mencapai 33 sampai 34 derajat Celcius. Itu saja panasnya sudah luar biasa sekali. Bayangkan 40 tahun ke depan, 60 tahun ke depan bagaimana panasnya bumi kita ini. Nah, lanjut ya. Nah, ini merupakan fakta-fakta terjadinya pemanasan global.
Nah, ada banyak sekali fakta-fakta terjadinya pemanasan global di permukaan bumi kita ini. Yang pertama ada peningkatan suhu permukaan laut, kemudian ada juga mencairnya es di kutub bumi. Kemudian ada menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jayawijaya Papua. Dan juga naiknya permukaan air laut. Nah, permukaan air laut ini merupakan salah satu dampak dari mencairnya es di kutub bumi. Karena bongkahan-bongkahan es yang mencair itu kemudian airnya itu mengalir ke permukaan laut sehingga dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Nah, berdasarkan uh, sumber yang telah Ibu baca itu permukaan bumi itu meningkat mencapai 20 cm setiap tahunnya. Nah, bayangkan lama-kelamaan bumi kita ini dapat tenggelam. Nah, kira-kira jika bumi kita ini tenggelam, bagian kota mana itu yang pertama kali tenggelam? Kota mana? Jakarta. Iya. Kenapa Jakarta? Karena Jakarta itu dia daratannya itu lebih rendah daripada permukaan laut. Jadi permukaan laut itu lebih di atas dari daratan di Jakarta. Tapi kenapa Jakarta itu tidak banjir atau tidak tenggelam? Itu karena adanya tanggul. Nah, bayangkan jika tanggul itu jebol, tuh Jakarta itu pasti akan tenggelam. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini merupakan penyebab dari pemanasan global. Itu ada penggunaan bahan bakar fosil yang masif, eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan, nah ini seperti pembabatan hutan, kemudian ada alih fungsi lahan seperti yang awalnya hutan itu kemudian dialih fungsi menjadi uh, pemukiman warga atau menjadi mal-mal. Nah, itu juga merupakan dampak dari penyebab pemanasan global. Kemudian ada penggunaan alat mengandung CFC terkontrol seperti penggunaan AC, kulkas, dan juga semprotan parfum. Kemudian ada polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan, pengelolaan sampah yang tidak benar. Nah, ini pembakaran sampah secara sembarangan. Kemudian ada penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Nah, jadi penggunaan kendaraan itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, ini merupakan dampak-dampak dari terjadinya pemanasan global. Itu adalah naiknya suhu bumi, nah di mana semakin naiknya suhu bumi atau meningkatnya suhu bumi lama-kelamaan itu akan terjadinya pergeseran lempeng bumi sehingga dapat menyebabkan gempa bumi. Nah, kemudian ada naiknya permukaan air laut karena es di kutub mencair. Ada juga cuaca yang ekstrim, kemudian meningkatnya suhu dan keasaman air laut yang dapat menyebabkan punahnya biota-biota laut di dalamnya, kemudian memutusnya terumbu karang. Nah, ini merupakan aktivitas-aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan dan juga pemanasan global. Nah, ada banyak sekali aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dan juga pemanasan global. Di mana itu ada kegiatan alih fungsi lahan, penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari, ini penggunaan AC secara berlebihan, kemudian penggunaan kendaraan bermotor, industri dan dari pabrik, penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan, kemudian ada pembuangan sampah plastik. Nah, adapun upaya untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Nah, ada banyak sekali upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Yaitu yang pertama ada penggunaan energi terbarukan seperti penggunaan energi air, angin, matahari, dan juga biomasa. Kemudian penghematan energi dan air itu menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang hemat air. Kemudian penggunaan kendaraan bertenaga listrik atau kendaraan berbahan bakar hidrogen. Nah, jadi mengganti kendaraan dari yang berbahan bakar fosil ke kendaraan yang bertenaga listrik. Nah, hal ini juga dapat mengurangi polusi udara dan yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, kemudian ada penggunaan bahan alamiah untuk pertanian, seperti penggunaan pupuk kompos. Nah,
mengurangi pestisida, dan menggunakan pupuk kompos. Kemudian ada penggunaan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Nah, itu tadi merupakan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya pemanasan global. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu kira sudah cukup. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.